Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem reproduksi. Materi yang akan kami presentasikan adalah terjadinya bayi kembar, gangguan sistem reproduksi, dan teknologi sistem reproduksi. Nah, sebelum lanjut ke materi, anggota yang ada di kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Alia Zakira, kedua Bella Putri, 3 Diva Namira Putri, 4 Raihan Hanif, yang kelima Naura Aulia Zara. Proses terjadinya bayi kembar sendiri bisa dimulai dari pembuahan pada 1 atau 2 sel telur yang berbeda. Secara umum, bayi kembar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kembar monozigotik atau identik dan kembar dizigotik atau non-identik. Kembar identik berasal dari 1 sel telur. Kembar identik memiliki gen yang sama, jenis kelamin yang sama, dan juga wajah yang serupa. Proses terjadinya kembar identik ini yaitu pada masa pembuahan sebuah sel telur matang yang dibuahi oleh sperma yang kemudian membentuk zigot. Kemudian zigot tersebut akan membelah jika proses pembelahan zigot ini terjadi saat awal pembuahan. Setiap embrio biasanya akan memiliki ketuban yang berbeda dan 1 plasenta. Tetapi apabila pembelahan terjadi setelah 14 hari, kemungkinan bayi kembar akan menempel bersama atau pembelahan tidak sempurna. Dan biasanya hal ini disebut dengan bayi kembar siap. Kembar monozigot. Mono adalah 1, yang artinya berasal dari 1 zigot, kembar identik. Pembuahan 1 sel sperma terhadap 1 sel telur, jenis kelamin sama dan kode genetik sama. Pemisahan embrio 1 zigot menjadi 2 embrio. Waktu pemisahan awal blastomer, fase blastula setelah terbentuknya ambion. Kondisi medis kembar identik. 1. Dikorionik diamniotik. Mempunyai 2 korion dan 2 amnion. Masing-masing individu memiliki 1 korion dan 1 amnion dengan plasenta terpisah atau bergabung. Pemisahan embrio terjadi di awal pembentukan blastomer yang mulai di hari pertama sampai 4 pasca fertilisasi. Monokorionik diamniotik. Mempunyai 1 korion atau plasenta dan 2 amnion. Pemisahan embrio yakni di tahap plasenta akhir yakni pemisah 1 inner cell mass, namun sudah terbentuk trophoblast. Inner cell mass adalah kelompok sel yang padat dan merupakan bagian blastosit. Janin dan selaput amnion tumbuh dari sel ini. 3. Monokorionik monoamniotik. Mempunyai 1 korion atau plasenta dan 1 amnion. Pemisahan embrio terjadi saat amnion sudah terbentuk. Jika pemisahan embrio tidak sempurna pada kehamilan kembar, maka akan dilahirkan bayi kembar siam, yakni 2 bayi yang saling melekat di beberapa bagian tubuh, bahkan berbagai organ tertentu yang sama. Kembar siam. Kembar siam adalah kembar monozigot yang mengalami kelainan di mana beberapa bagian tubuh bayi kembar ini saling menempel atau terhubung satu sama lain. Kembar ini termasuk ke dalam kondisi langka di dunia. Kondisi ini terjadi karena embrio telat melakukan pembelahan yang seharusnya pada usia kurang dari 2 minggu sudah melakukan pembelahan. Tetapi janin ini melakukan pembelahan lebih dari 2 minggu, sehingga pembelahan menjadi tidak sempurna. Embrio yang membelah sebagian itu akan terus berkembang menjadi bayi siam. Bagian tubuh paling sering menyatu pada bayi kembar siam adalah kepala, dada, perut, punggung, dan panggul. Kondisi ini memiliki potensi meninggal lebih besar saat masih berada di kandungan atau meninggal saat setelah melahirkan. Namun, banyak pula yang bertahan hingga dewasa. Gambar di samping adalah kembar thoracopagus terhubung satu sama lain di bagian dada dan berbagi hati dan diafragma, memiliki lambung dan jantung berbeda. Identik atau non-identik berasal dari 2 sel telur. Mereka biasanya tidak terlalu mirip atau seperti kakak beradik saja. Kembar non-identik tidak selalu memiliki jenis kelamin yang sama. Setengah bagian bisa anak laki-laki dan juga perempuan. Proses terjadinya bayi kembar non-identik ini yaitu karena adanya masa pembuahan terdapat 2 buah sel telur matang yang masing-masing dibuahi oleh sel sperma yang berbeda karena berasal dari 2 telur dan sel sperma yang berbeda. Maka masing-masing memiliki kantong ketuban dan plasenta sendiri, di mana artinya kembar tidak identik ini terjadi ketika adanya 2 masa pembuahan dalam 1 kehamilan.
yang biasanya pihak dokter akan menilai suatu kembar identik atau non-identik setelah proses kelahiran atau terlihat dari plasentanya. Kembar dizigot, dia adalah dua, berasal dari dua zigot atau kembar fraternal atau non-identik. Berasal dari zigot yang berbeda, pembuahan antara dua sel sperma berbeda. Sel telur dan ovarium kanan dan kiri sudah matang dan diovulasikan bersamaan. Selalu di korionik diamniotik. Ciri kembar. Ciri-ciri dari kembar monozigot yang pertama, DNA yang identik. Kedua, kemungkinan memiliki jenis kelamin yang sama. Ketiga, memiliki wajah yang sama. Dan yang keempat, memiliki golongan darah yang sama. Sedangkan ciri-ciri dari kembar dizigot yang pertama, berasal dari DNA yang berbeda. Yang kedua, memiliki jenis kelamin yang bisa berbeda atau sama, lalu memiliki wajah yang berbeda, dan yang terakhir memiliki golongan darah yang berbeda. Adapun faktor pendukung bayi kembar yaitu yang pertama usia. Faktor yang mempengaruhi kehamilan anak kembar pertama adalah usia. Ibu hamil yang berusia 35-40 tahun memiliki kadar hormon estrogen yang lebih tinggi dibandingkan wanita berusia lebih muda. Hal ini membuat indung telur wanita di usia 35-40 tahun dapat menghasilkan lebih dari satu sel telur selama ovulasi. Yang kedua, keturunan. Selanjutnya ada urusannya dengan keturunan. Ibu hamil yang memiliki saudara kembar dizigot atau riwayat keluarga kembar dizigot akan berpeluang mengandung anak kembar tidak identik. Sementara itu, berbeda dengan kembar tidak identik, anak kembar yang identik tidak diturunkan dalam keluarga. Dan yang ketiga, jumlah kehamilan sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa wanita yang pernah beberapa kali hamil sebelumnya akan berpeluang lebih besar memiliki anak kembar. Namun, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya. Yang keempat, bantuan teknologi reproduksi. Faktor berikutnya adalah program bayi tabung atau fertilisasi in vitro atau IVF yang termasuk ke dalam teknologi reproduksi berbantuan atau TRB. Proses ini akan menyuntikkan satu atau lebih embrio ke dalam rahim, sehingga dapat meningkatkan peluang hamil bayi kembar. Tapi program ini tidak memiliki persentase keberhasilan sebesar 100% untuk menghasilkan anak kembar. Yang kelima, bentuk tubuh ibu hamil. Bentuk tubuh dianggap mempengaruhi kehamilan anak kembar. Wanita yang kembar memiliki postur tubuh tinggi besar dibandingkan yang berbadan kecil memiliki kesempatan untuk hamil anak kembar tidak identik. Asupan nutrisi pada ibu hamil dianggap dapat meningkatkan peluang kehamilan kembar. Dan yang keenam, penggunaan obat. Faktor terakhir yang mempengaruhi kelahiran anak kembar adalah penggunaan obat. Wanita yang mengkonsumsi obat untuk meningkatkan kesuburan dianggap memiliki kesempatan lebih besar untuk hamil anak kembar. Persentasenya akan meningkat sebesar 20-40% dari wanita yang tidak mengkonsumsi obat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan, baik anak kembar maupun tidak, harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis yang terpercaya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama organ luar atau eksternal seperti mons pubis, klitoris, labia mayor, labia minor, dan orifisium. Yang kedua ada organ dalam atau internal seperti vagina, ovarium, serviks, rahim, dan tuba falopi. Organ reproduksi wanita akan berfungsi dengan baik jika memiliki struktur atau bagian yang normal, juga hormon reproduksi yang berpengaruh pada siklus menstruasi. Gangguan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama ada kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini pada umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah melanjuti stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi seri. Kedua ada sistitis. Sistitis adalah kondisi ketika kantung kemih mengalami peradangan atau inflamasi. Penyebab umum dari kondisi ini adalah infeksi bakteri.
Meski dapat terjadi pada siapa saja, sistitis paling sering terjadi pada wanita. Ada endometriosis. Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Pada kondisi ini, endometrium dapat tumbuh di indung telur atau ovarium, lapisan dalam perut atau peritoneum, usus, vagina, atau saluran kemih. Gangguan sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada organ luar, yang kedua ada organ dalam. Organ reproduksi pria jika tidak diperhatikan kesehatan dan kebersihannya tentu akan menimbulkan berbagai macam gangguan. Antara lain ada hipogonadisme, kedua ada kriptokismus, ketiga ada uretritis, keempat ada prostatitis, kelima ada epididymis, keenam ada disfungsi ereksi, ketujuh ada hidrokel, kedelapan ada tumor testis, yang terakhir ada tumor prostat. Kelainan reproduksi pada pria yang umumnya terjadi. Yang pertama ada ejakulasi dini. Kondisi ini dialami oleh banyak pria di berbagai penjuru dunia. Ejakulasi dini adalah kondisi di mana pria mengalami ejakulasi yang sangat cepat saat melakukan hubungan intim. Tidak jarang ejakulasi dini terjadi sebelum penis melakukan penetrasi ke dalam vagina. Yang kedua adalah disfungsi ereksi. Masalah lain yang cukup sering dialami oleh pria adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi. Kondisi ini sering disebut dengan disfungsi ereksi atau impotensi. Disfungsi ereksi juga bisa disebabkan oleh kecemasan berlebih yang dirasakan oleh seorang pria. Ketiga adalah varikokel. Gangguan penis terjadi bukan dari penyempitan pembuluh darah. Pembesaran pembuluh darah ke batang penis juga bisa menyebabkan gangguan reproduksi pada pria. Kondisi ini disebut dengan varikokel. Teknologi sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah pencitraan ultrason. Pencitraan ultrason adalah teknik menangkap gambar dari dalam tubuh manusia dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi tanpa melibatkan penggunaan röntgen. Gelombang suara yang dipancarkan dari perangkat genggam yang disebut probi atau transducer, dan setelah memukul tubuh kita, suara yang dipantulkan dan ditangkap oleh penyelidik yang sama yang kemudian diproses oleh komputer menjadi gambar visual yang nyata. Sebuah teknik yang berbeda yang biasanya digunakan dalam pencitraan USG. Misalnya di mana pembuluh darah kita dievaluasi disebut USG Doppler. 2. Fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro, sering disebut sebagai bayi tabung, adalah proses pembuahan dari luar tubuh yang melibatkan secara manual menggabungkan sel telur dan sperma di piring laboratorium. Embrio akan terbentuk jika pembuahan berhasil, kemudian diikuti dengan transfer embrio ke dalam rahim ibu. Prosedur ini melibatkan secara fisik untuk penempatan embrio ke dalam rahim. Sisa dari embrio yang berkualitas baik dapat dibekukan dan disimpan dengan sistem kriogenikal untuk penggunaan masa depan dalam prosedur yang disebut pemindahan embrio beku. Selanjutnya, amniosentesis. Amniosentesis adalah sejenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom, baik itu ekstrasalinan kromosom atau hilangnya kromosom tertentu. Pemeriksaan amniosentesis dilakukan dengan cara mengambil air ketuban yang mengelilingi janin di dalam kandungan. Yang terakhir ada kontrasepsi. Kontrasepsi adalah upaya yang diambil dalam mengatur dan mengontrol angka kelahiran bayi dalam masyarakat. Dalam hal ini, kontrasepsi ditunjukkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dengan terpenuhinya semua kebutuhan kesehatan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Sekian penjelasan kami mengenai sistem reproduksi. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.